Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang cara menganalisis kandungan protein dalam produk ini. Kelompok kami menggunakan produk susu bubuk dari Hyloactive Protein rasa vanila. Di sini terdapat komposisi yang ditonjolkan dari produk tersebut, yaitu tinggi kalsium, sumber protein, less sugar, less fat, tinggi vitamin D, 12 vitamin dan 6 mineral, serta mengandung alga merah. Tetapi di sini kita akan melakukan pengujian pada komposisi protein. Untuk uji yang digunakan akan dijelaskan pada video selanjutnya. Analisis kandungan protein pada susu Hylo bubuk pada produk yang telah kami pilih. Untuk menganalisis kandungan protein itu kan ada dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pertama, pada metode kualitatif, kelompok kami memilih menggunakan uji Biuret karena prinsip kerjanya yang sederhana dan efektif. Prinsip kerja dari uji Biuret yaitu dengan melarutkan sampel susu bubuk dengan larutan Aquades, kemudian dicampur dengan larutan Biuret. Ketika pencampuran tersebut membentuk warna ungu atau ion tembaga Cu2+ bereaksi dengan ikatan peptida membentuk kompleks berwarna ungu. Nah, warna ungu ini adalah indikasi bahwa susu Hylo ini mengandung protein. Kedua, metode kuantitatif. Kelompok kami memilih menggunakan metode cedal. Kenapa? Karena metode cedal ini sangat cocok dengan produk yang kami pilih, yaitu susu bubuk. Dan metode cedal ini memiliki akurasi yang tinggi dan dapat mengukur total nitrogen serta prinsip kerjanya yang sederhana. Prinsip metode kecedal. Prinsip metode ini adalah mengukur kadar protein kasar dengan pendekatan tidak langsung seperti asam amino, protein, dan senyawa nitrogen yang lainnya. Analisis ini dilakukan dengan mengukur kandungan nitrogen bebas dalam suatu bahan pangan yang kemudian dikonversi menjadi kadar protein dengan perhitungan faktor konversi. Kelebihan dari metode kecedal ini diantaranya yaitu sederhana dan menggunakan alat yang relatif lebih sedikit. Dia juga memberikan hasil yang cukup akurat dan biayanya relatif lebih rendah. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan juga keterbatasan dalam jenis protein. Oke, sekarang kita masuk ke alat-alat dan cara kerja dalam metode pengujian protein secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif, kami tentunya mengambil Biuret, dan untuk kuantitatif kita menggunakan metode cedal. Otomatis alat-alat yang digunakan tentu alat-alat yang digunakan untuk menguji Biuret maupun cedal. Untuk itu dari jurnal yang kita bawakan, alat yang digunakan itu yang pertama adalah labu cedal sendiri, ada Biuret 50 ml, kemudian labu destilasi dan kondensor, pH meter, Erlenmeyer dan Glasbacher yang sama-sama memiliki ukuran 100 ml dan 250 ml. Kemudian ada timbangan, tabung reaksi, pipet tetes, elektrostop, statif, dan klaim. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan itu ada susu bubuk sendiri yang digunakan yang nantinya akan diuji. Kemudian ada NaOH 50%, ada NaOH encer, kemudian ada CuSO4 anhidrat atau tembaga sulfat anhidrat, kemudian ada kalium bifalat, indikator fenolftalin 1%, kemudian ada NaOH 0,1 N, ada HNO3, ada HCl 0,1 N, dan Aquades. Kemudian untuk metodenya, untuk analisis kualitatif yang menggunakan uji Biuret sendiri, itu yang pertama, sampel ini dibuat alkalis dengan NaOH encer, kemudian ditambahkan tembaga sulfat anhidrat. Nah, kemudian nanti
uji bioret ini kan menentukan adanya ikatan-ikatan peptida yang mana jika mendapatkan hasil positif ditandai dengan adanya warna ungu atau biru keungu-unguan, yang kemudian ini dilakukan 3 kali replikasi atau 3 kali pengulangan, kemudian masuk ke analisis kuantitatif menggunakan metode JEDAL. Yang pertama langkah pertama yang dilakukan adalah standarisasi larutan NaOH, yang mana sebanyak 100 mg kalium bivalat diukur dan larut dalam 25 ml aqueous yang terbebas dari CO2. Setelah itu ditambahkan indikator fenolfetalin 1%, yang kemudian dilakukan lagi tirasi dengan larutan standar NaOH 0,1 N hingga mencapai warna merah muda. Proses ini diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, penetapan kadar protein tahap destruksi. Yang pertama dilakukan dulu menimbang 500 mg sampel, kemudian masukkan ke labu JEDAL, kemudian ditambahkan HNO3 yang pekat, kemudian digodok hingga homogen atau hingga tercampur rata atau homogen. Kemudian dipanaskan dalam lemari asam dengan electric stove pada 100 derajat Celcius dan dilakukan penambahan H2O2 bertahap sampai sampel yang awalnya tidak jernih menjadi jernih. Dalam penelitian kali ini, sampel dapat terdestruksi menjadi jernih dalam waktu 30 menit. Jadi dalam jurnal yang kita bawa atau penelitian yang kita bawa hanya memerlukan 30 menit saja untuk sampai terdestruksi. Kemudian masuk ke dalam tahap destilasi, yang mana dalam hasil destruksi ini yang tadi itu dinginkan, kemudian ditambahkan 150 ml aqueous, ditambahkan sedikit demi sedikit larutan NaOH 50%, dilakukan pengecekan menggunakan pH meter sampai cairan memiliki pH basa. Kemudian labu JEDAL dipasang yang sudah terisi campuran larutan sebelumnya pada alat destilasi, kemudian dipanaskan sampai amonia menguap sempurna. Destilat ditampung dalam Erlenmeyer yang telah diisi HCl 0,1 N dan indikator fenolfetalin 1%. Destilat diakhiri setelah destilat tidak bereaksi basa atau sampai destilat berwarna jernih. Terakhir masuk ke tahap tirasi, yang dimana larutan hasil destilasi ini dititrasi dengan larutan baku NaOH 0,1 N. Kemudian titik akhir tirasi dicapai ketika perubahan warna menjadi merah muda stabil. Setelah itu dilakukan penetapan blanko dengan perlakuan yang serupa terhadap sampel. Begitu alat dan cara kerja atau tahapan dalam pengujian kualitatif bioret dan kuantitatif JEDAL. Kesimpulan dari analisis kelompok kami bahwa produk ini, susu Hilo tinggi protein, benar adanya memiliki kandungan protein karena pada uji bioret terdapat indikasi berwarna ungu. Dan untuk metode kuantitatif kami menggunakan metode JEDAL karena produk yang kami pilih adalah produk susu bubuk, sehingga metode tersebut cocok karena memiliki akurasi yang tinggi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.